Perkenalkan, nama saya Amania sebagai host di webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Pada hari ini, webinar akan diisi oleh Ender Sula sebagai Google Workspace Specialist and Implementer. Dan saya informasikan untuk di akhir webinar nanti juga ada kuis Kahoot dengan 5 pemenang berhadiah 500.000 voucher Tokopedia untuk masing-masing pemenang. Serta voucher Tokopedia sebesar 250.000 untuk masing-masing peserta yang beruntung yang sudah mengisi feedback form. Baik, langsung saja kita mulai untuk webinar Safe and Secure with Google Workspace Enterprise. Kepada Bapak Enders, dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih pada Bu Amania. Oke, saya akan coba share screen. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, siap. Oke, jadi saya ucapkan sekali lagi, selamat datang pada sesi webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya telah meluangkan waktunya. Jadi pada sesi webinar kita hari ini, kita itu akan membahas tentang keamanan yang bisa diberikan dari Google Workspace, terutama di level enterprise-nya. Di sini perkenalkan, nama saya Anders sebagai pembicara. Di belakang layar ada rekan-rekan juga dari Data Labs yang hadir untuk membantu pada sesi webinar kali ini. Oke, agar webinar berjalan dengan lancar, jadi tolong pastikan untuk rekan-rekan sekalian yang ada di sini dalam kondisi mute, dan akan ada sesi Q&A di akhir sesi ini ya. Nah, kalau untuk Q&A-nya, kami minta tolong kepada rekan-rekan untuk posting melalui bagian pojok kanan bawah yang gambar kotak bulat segitiga. Di situ ada fitur Google Meet, lalu minta posting di tab Q&A-nya. Mungkin kepada teman-teman Data Labs juga bisa bantu posting kalau misalnya ada yang posting di Google Chat-nya. Oke, jadi kalau untuk biar experience-nya lebih dapat lagi, jadi di sini kami juga menyarankan agar layout-nya itu menjadi full screen ya. Jadi di sini kita bisa atur dengan cara titik 3, send layout, lalu ke spotlight. Oke, jadi berbicara tentang security ya. Jadi banyak hal yang bisa kita bicarakan. Banyak juga insiden yang terjadi di dalamnya. Jadi insiden tersebut tuh terjadi untuk semua tipe bisnis tanpa terkecuali. Nah, berikut yang ada di layar rekan-rekan ini adalah beberapa insiden yang terjadi dan sempat booming dari tipe bisnis untuk si insiden itu terjadi. Lalu juga dari hasil analisa, serangan terhadap insiden keamanan itu selalu konsisten ya. Jadi 91% tuh selalu dimulai dari email. Lalu juga ada attachment yang di dalamnya yang berisi malware atau malicious email. Lalu juga ada kurangnya kontrol admin dalam sektor security tersebut. Nah, setelah kita melihat itu, lalu bagaimana dari sisi Google Workspace bisa mengamankan hal-hal tersebut terjadi di dalam akun kita? Ya, jadi di sini Google Workspace itu adalah 100% cloud native, di mana 100% dibuat di atas cloud, dan dia juga selalu updated dan juga terenkripsi ya untuk data-datanya. Sebagai solusi kelas dunia, jadi Google Workspace itu menyediakan multi-layer protection. By default, dia itu mengenkripsi data in transit and at the rest. Lalu juga ada advanced phishing dan malware. Lalu juga ada security key untuk tambahan melindungi kredensial Anda. Lalu juga ada built-in dashboard, di mana kita bisa melihat dan juga monitor terkait security di Google Workspace kita. Selain itu, Google Workspace juga dilengkapi ya dengan standar-standar compliance internasional seperti ISO 27001 yang biasa sering terlihat. Lalu juga ada FedRAMP, ada FISC compliance, ada PCI DSS, dan juga banyak lagi regulator compliance lainnya. Untuk lebih lengkap, saya coba share ya ke teman-teman untuk link-nya. Oke. Saya akan coba share di akhir-akhir sesi ya, untuk link referensi-referensinya. Oke, kita masih berbicara tentang cloud dan juga Google Workspace. Jadi mungkin
ada pertanyaan gitu ya, kayak sebenarnya kalau misalnya kita simpan data saya di Google Cloud, di Google Workspace terutama ya, apakah itu aman gitu ya? Pertanyaan itu masih sering ditanyakan. Nah, jadi di sini tenang saja, data Anda adalah punya Anda, jadi bukan punya Google sama sekali. Jadi kita juga bisa memakai Google Workspace itu kapanpun, karena di offer 99,9% SLA, terus juga bebas iklan dan juga spam di dalamnya, dan juga kita bisa ngatur kapan mau kita delete file tersebut ya. Nah, Google Workspace ini sudah digunakan 3 miliar pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu sendiri, yang tercantum secara publik itu ada dari sektor manufacturing, industrial, dan transportation, ada Samudra Indonesia, lalu ada dari sektor business services, ada Pegadaian. Nah, kalau yang untuk di sini yang tercantum itu adalah yang resmi, yang sudah ada segmennya. Tetapi ada juga customer-customer lain yang kita tidak bisa sebutkan karena kerahasiaan datanya. Jadi mungkin saya bisa kopas untuk linknya untuk bisa dicek-cek gitu ya. Saya taruh di Google Meet Chat. Ini adalah link referensi untuk customer. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam materinya yang tadi sempat kita lihat judulnya. Jadi apa saja sih yang ditawarkan oleh Google Workspace, terutama dalam hal security-nya ya, di level enterprise-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita bisa lihat, di sini ada banyak sekali fitur dari Google Workspace. Jadi contohnya ada dari security and data protection, di mana ada two-step verification yang biasa dikenal itu two-factor authentication ya. Juga ada security key di dalamnya. Lalu juga ada DLP, yaitu untuk mencegah sensitif data keluar dari company. Lalu juga ada security center, di mana dia itu bisa mencegah, detect, dan juga remediate threats. Lalu pada bagian reports dan audit logs, kita itu bisa melihat tren, kayak misalnya dari Google Workspace itu trennya seperti apa yang kita pakai, dan juga dari sisi penggunanya itu seperti apa. Lalu juga kalau misalnya ada aktivitas dari user, misalnya dia pakai Google Meet dan segala macamnya, dan aktivitas dari admin, itu akan terstore dalam satu yang namanya audit logs. Dan yang bisa akses itu cuma admin punya privilege khusus. Lalu juga ada Work Insight, di mana untuk melihat seberapa efektif pemakaian Google Workspace kita. Dan di dalamnya juga ada tampilan dashboard. Oke, lalu kepada konteks mobile management, di sini juga kita bisa menginclude yang namanya konteks aware access. Jadi nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi beberapa fitur dari Google kita bisa padu-padankan untuk mendapatkan security yang lebih maksimal lagi. Nah, setelah kita melihat tadi ada beberapa dari banyak fitur, jadi di sini kita mengambil beberapa poin yang paling sering ditanyakan dan juga sejauh ini paling sering digunakan ya untuk dari Google Workspace itu sendiri. Jadi yang paling pertama yaitu adalah Cloud Managed Browser. Jadi dia itu bisa manage dari sisi Google Chrome-nya, kita bisa kasih akses kontrol policy-nya secara granular di setiap organisasi ataupun di seluruh organisasi kita di dalam kantor tersebut. Lalu juga ada context aware access. Jadi kita bisa membatasi user-user kita untuk mengakses fitur-fitur dari Google Workspace. Lalu ada SMIM encryption, itu adalah penambahan enkripsi dari sisi emailnya. Lalu ada DLP atau data loss prevention. Jadi di sini kita bisa mencegah user untuk share sensitive data atau sensitive information keluar dari company. Nah, lalu di sini untuk bagian endpoint management itu kita bisa organize ya. Jadi di sini ada endpoint management. Jadi kita bisa organize dari sisi security di endpoint-nya seperti mobile devices, terus juga laptop maupun desktop kita. Lalu di dalam endpoint management ini ada yang namanya work profile. Jadi di sini tuh untuk memisahkan antara akun kerjaan dan akun personal kita, akun pribadi kita. Lalu juga ada akses transparansi, di mana kalau misalnya kita open cache ke Google, pasti ada kemungkinan kayak support mengakses data kita, dan di situ kita bisa melihat apa aja yang bisa diakses oleh si support itu. Lalu berikutnya ada security center.
Jadi mungkin yang sudah saya mention dari paling pertama gitu dan paling terakhir tadi itu bisa diakses dari satu portal admin namanya. Jadi admin konsolnya Google Workspace, dan itu tidak perlu kita pindah-pindah tab. Jadi di dalam Security Center ini juga terdalam dibagi jadi satu di dalam satu tab. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah portal, pindah-pindah tab untuk meminimalisir waktunya. Seperti itu. Oke, kita akan coba membahas lebih detail lagi ya dari 8 poin tadi yang sudah kita jelaskan satu persatu secara singkat. Jadi yang pertama itu adalah si Cloud Manage Browser. Jadi di sini kita bisa manage Chrome tersebut ya. Oke, jadi di sini mungkin sebagai gambaran kita langsung masuk aja ke use case-nya. Jadi dari skenario ini yang ingin kita achieve itu, kita itu login, desktop login itu kita bisa login dengan menggunakan akun Google Workspace kita. Nah, lalu di dalamnya itu kita hanya bisa login dengan domain kantor kita. Kalau di sini kita gunakan adalah GWSDev. Lalu kita di dalam browser tersebut, kita karena ada regulasi khusus dari company kita tidak diizinkan untuk membuka incognito mode. Oke, jadi di sini kita akan coba melihat langsung tentang si Cloud Managed Chrome Browser ini. Jadi saya sudah punya satu VM. Jadi di sini satu VM. Ya, jadi coba saya lihat. Oke, jadi di sini saya sudah punya satu VM. Di dalamnya ini sudah terinstall yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat, jadi di sini perbedaannya ini sudah bukan lokal akun kita lagi. Jadi kita bisa menambahkan akun Google Workspace di dalamnya. Dan ini adalah contoh salah satu akun demo kita yang terintegrasi ke Google Workspace. Saya akan coba login langsung dari akun yang bernama Sulaiman Afandi ini. Oke, jadi di sini saya klik. Lalu di sini kita minta masukkan alamat email karena tadi perusahaan kita emailnya atau domainnya adalah GWSDev. Jadi ini, lalu kita next. Lalu di sini saya akan menginput passwordnya. Saya ketik. Jadi kita belum login ke desktopnya ya. Jadi yang ingin kita lakukan sekarang adalah login ke desktopnya. Lalu di sini juga support untuk two-step verification. Jadi saya akan input two-step verification-nya, nomornya. Sebentar. Ya, jadi di sini kita sedang login ke arah desktopnya. Oke, mari kita tunggu sebentar. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke dalam desktopnya yang punya profilnya si Sulaiman Afandi. Oke, jadi di sini seperti yang case tadi, kita sudah bisa login dengan menggunakan akun Google Workspace. Lalu di dalamnya ini saya mau login dan hanya bisa login dengan menggunakan alamat kantor tertentu. Untuk saya adalah si GWSDev ini, gitu ya. Jadi di sini mungkin kita langsung coba tambahkan satu user di dalamnya, apakah bisa seperti itu. Jadi di sini saya mau menambahkan satu account lagi. Saya akan coba nambahkan satu akun Gmail pribadi yang biasanya sering kita lakukan kan. Jadi antara kerjaan dan personal kita gabungkan, terus dijadiin satu Chrome seperti itu. Saya coba akan input email pribadi, lalu saya ketik passwordnya. Sebentar. Oke. 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 Jadi di sini kalau misalnya kita bisa lihat tadi sepertinya ke skip. Jadi seharusnya ada password terlebih dahulu. Lalu di sini langsung terdisable dari adminnya. Kita itu nggak bisa nambahin akun sama sekali. Nanti dia akan di-reject. Seperti itu. Dan akunnya ini kalau misalnya kita sudah menerapkan si cloud browser, dia akan terlock seperti ini. Dia nggak akan bisa masuk. Jadi kita hanya bisa masuk yang ada gambar logo company perusahaannya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sudah bisa masuk gitu ya. Nah, lalu tadi kan kita ada disebutkan ada regulasi untuk disable si incognito browser. Nah, sekarang kita akan coba mungkin kita masuk ke Gmail, ke Google Image, sorry. Google.com.
Coba cari Google Workspace. Ya, di sini kalau misalnya kita klik kanan, di sini kita bisa lihat incognito-nya ini warnanya abu-abu ya, terdisable seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari pojok kanan atas juga, di sini untuk incognito browser-nya itu udah nggak ada. Jadi kita bisa achieve ini dengan cara si cloud browser tersebut. Oke, mungkin saya minimize terlebih dahulu. Kita masuk ke slide berikutnya, penjelasan sedikit tentang apa yang sudah di-achieve. Jadi di sini kita bisa melakukan configure seperti itu dengan melalui satu admin manual saja, tanpa harus pindah-pindah. Jadi di sini saya lakukan di slow incognito, lalu juga nge-restrict sign in pattern-nya seperti itu. Nanti kita juga bisa ngecek policy apa aja yang sudah terdeploy di Google Chrome kita seperti itu. Lalu sebelum terdeploy incognito itu ada, tapi seperti yang kita lihat yang tadi, incognito-nya di sini hilang. Nah, mungkin cara ini bisa diterapkan oleh rekan-rekan gitu ya. Kalau misalnya mau implementasi device kantor yang hanya bisa login pakai akun pekerjaan mereka saja, itu juga bisa pakai dengan cara seperti ini. Nah, policy lainnya itu masih banyak ya selain incognito atau restrict pattern. Kayak contohnya mungkin block URL itu juga ada di dalamnya. Terus juga kita bisa decide apakah user bisa save history-nya atau kita mau historinya tuh tetap ke reset dari nol terus. Itu juga kita bisa lakukan. Nah, kalau si Cloud Managed Browser ini, dia tuh juga bisa manage dari sisi OS ya, dari antara Windows, macOS, dan juga Linux di dalamnya. Dan itu semuanya tercentralized, kita nggak perlu repot-repot masuk ke satu-satu masing-masing OS untuk nge-apply-nya. Oke, jadi itu singkat terkait dengan Cloud Managed Browser. Lalu kita masuk ke yang berikutnya itu CAA atau Context Aware Access. Ya, jadi di sini secara garis besar, kalau CAA itu sendiri tujuannya adalah untuk mengatur hak akses ke Google Workspace secara granular. Jadi misalnya Departemen Finance, dia tuh hanya bisa mengakses Google Drive di punya perusahaannya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan dari masing-masing company butuh spesifik terkait masalah security untuk akses Google Workspace, kita bisa achieve dengan cara setting CAA seperti ini. Nah, untuk parameternya apa aja, ini kita akan coba lihat di next slide. Oke. Jadi untuk yang pertama-tama, kita membutuhkan Google Chrome. Lalu juga kita butuh namanya endpoint verification extension. Nah, untuk parameternya itu bermacam-macam ya. Jadi kita bisa range dari IP subnetnya dia, dari IP dia seperti itu ya. Lalu juga dari geolocation-nya. Misalnya kita mau Google Workspace kita hanya diakses dari negara tertentu. Let's say kita di Indonesia, kita mau di Indonesia saja. Itu juga bisa. Lalu device security status, kayak misalnya device tersebut sudah di-approve belum? Sudah jadi company owned device belum? Sudah jadi milik kantor belum? Seperti itu. Lalu kalau dari sisi OS yang digunakan, kita juga support untuk macOS, Windows, terus juga Linux dan Chrome OS. Untuk sisi mobile devices-nya itu iOS dan juga Android. Jadi kita bisa manage kayak mau versi berapa nih minimal untuk akses si Google Workspace dari sisi OS-nya. Itu juga bisa tercover. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita pakai use case aja gitu ya. Jadi di sini misalnya kita punya satu headquarter di Indonesia, satu company di Indonesia. Jadi kita tuh hanya ingin mengizinkan akses ke Google Workspace hanya Indonesia saja. Kalau misalnya dari luar Indonesia, kita mau langsung tolak. Misalnya ada yang pakai VPN dari luar negeri, itu langsung kita tolak. Nah, lalu ada kebijakan dan regulasi kantor juga yang boleh akses Google Workspace itu hanya yang pakai Windows, macOS, Android, dan juga iOS. Selain itu, kita tolak. Jadi kayak misalnya kalau login pakai Linux, itu nanti kita tolak. Nah, kedua parameter tersebut gitu ya, itu bisa kita gabungkan, itu bisa dijadiin si yang namanya CAA ini, lalu kita terapkan ke dalam company kita, entah seluruh company atau sebagian spesifik organisasi saja, spesifik group saja. Jadi ini bisa kita achieve dengan CAA. Nah, lalu kalau misalnya untuk contoh keduanya, jadi di sini kita
punya satu use case lagi. Jadi di sini contohnya kita mau membatasi divisi finance. Nah, kan kalau dari rekan-rekan tahu, divisi finance ini banyak data-data yang sangat sensitif ya gitu ya. Jadi kita ingin nih orang-orang yang di divisi finance itu kalau mau buka Google Drive itu harus pakai jaringan kantor dan juga harus pakai laptop kantor lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di sini ada Sulaiman yaitu dari divisi finance. Lalu di sini Sulaiman itu mengakses dengan home PC-nya gitu ya, personal PC-nya. Nah, di sini tapi Sulaiman menggunakan IP atau segmen internet kantor lah ibaratnya corporate network. Lalu hasilnya itu Sulaiman tetap tidak bisa membuka Google Drive. Nah, kenapa demikian? Nah, karena di sini Sulaiman itu masih menggunakan personal device-nya, bukan pakai corporate device. Nah, jadi kita bisa set untuk kayak kondisi seperti ini semuanya harus terpenuhi baru dia bisa ngebuka Google Drive. Contohnya seperti itu. Oke. Oke, jadi kita juga akan ada demo terkait CAA seperti ini. Jadi kita sudah punya VM. Oke, saya buka terlebih dahulu VM-nya. Ini dia. Ya, ini adalah VM dengan use case sama seperti tadi ya gitu ya. Jadi saya menggunakan dua. Yang satu VM dia sudah terdaftar di device kantor dan laptop saya sendiri dia juga sudah terdaftar device kantor. Nah, perbedaannya kita akan mau coba dari sisi IP-nya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba buka yang dari device kantor dan juga pakai IP kantor gitu ya. Jadi di sini saya akan buka Google Chrome. Oke, saya akan buka dulu what is my IP. What is my IP? Oke, jadi untuk IP saya, untuk IP kantor saya sekian ya, gitu. Lalu sekarang kita mau coba. Tadi kan Sulaiman di divisi finance, lalu saya mau batasin si Google Drive-nya, gitu ya. Saya coba buka Gmail terlebih dahulu ya, karena biasa kita pakai Gmail. Lalu saya coba buka Google Drive-nya. Ya, di sini Google Drive terbuka dengan semestinya. Kayak misalnya kita buka Google Drive yang tampilannya seperti ini, gitu ya. Email yang saya gunakan itu Sulaiman.Afandi, GWSD. Nah, untuk IP-nya itu sekian. Nah, sekarang saya akan coba buka dari laptop lokal saya yang sudah terdaftar, tapi saya nggak menggunakan jaringan kantor. Gitu ya. Saya akan coba buka. Di sini Sulaiman, saya buka, what is my IP. Untuk IP-nya berbeda ya. Jadi, oke, tunggu sebentar. Jadi kalau misalnya yang tadi, ini adalah 35 sekian, kalau misalnya IP yang lokal saya itu, yang jaringan personal saya itu 112 depannya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini akunnya sama, masih Sulaiman Afandi ya, seperti itu. Sulaiman Afandi. Lalu di sini saya coba buka Google Gmail, lalu saya akan coba beralih ke dalam Google Drive. Coba transisi ke Google Drive. Dan di sini kita bisa melihat kalau kita bisa mendapatkan pop-up seperti warning, you don't have access. Dan di sini tertulis konten dibatasi, pastikan device Anda sudah sudah terdaftar dan juga menggunakan jaringan kantor. Nah, jadi kan kalau tadi saya itu dua-duanya ini device-nya sudah terdaftar, tapi yang sedang rekan-rekan lihat ini itu tuh tidak menggunakan jaringan kantor. Jadi makanya dia ditolak. Nah, untuk teks ini itu bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, di luar dua parameter tadi masih banyak ya, kalau misalnya rekan-rekan mau misalnya semuanya sudah pakai macOS, mau dibatasin aja bisa login pakai macOS aja, itu juga bisa. Nanti kita bisa modif lagi untuk teksnya. Blockingnya kembali lagi saya ingatkan bisa per masing-masing organisasi atau grup gitu ya. Lalu juga bisa per satu company full seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Saya masuk ke slide-nya lagi. Oke, kita selanjutnya tentang ASP encryption. Next. Ya, untuk kepanjangannya itu adalah Secure or Multiple Purpose Internet Mail Extension. Jadi, kalau dari sisi admin,
itu bisa menambahkan si SVN encryption ini untuk membuat lebih secure lagi saat kita berkirim email. Nah, jadi untuk message yang kita kirim itu sama yang kita terima juga nanti lawan bicaranya gitu ya, yang kita kirim, dan sayanya sendiri harus punya si SVN encryption ini. Jadi itu dia tuh kayak end-to-end encryption. Jadi contohnya kalau misalnya kita sudah mengetikkan email, terus kita send, nah itu tuh terencrypt sampai di tujuannya seperti itu. Jadi end-to-end. Jadi dari dikirim dan sampai di tujuannya. Jadi kira-kira kalau SVN seperti itu. Dan ini kan juga banyak yang dipakai di luar-luar gitu, metode enkripsi seperti ini dan secure seperti itu. Jadi kita awal-awal itu singkat ceritanya kayak harus tukeran key lah gitu. Jadi kita harus punya destination-nya itu apa. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ada dua enkripsi berbeda di dalam Google Workspace. Yang pertama ada TLS, yang kedua adalah SMIM encryption. By default, Google Workspace itu pakai yang TLS seperti ini. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau rekan-rekan perhatikan saat kita ngirim email, nanti dia tuh di bawahnya ada security, misalnya TLS seperti ini. Kalau misalnya kita sudah menerapkan SMIM, dia nanti lambangnya akan seperti ini, ada hijaunya, terus juga ini ada tulisan verified email address, karena kita sudah mendaftarkan si tujuannya itu, si form smart itu kita sudah daftarkan di tujuannya, jadi dia bisa saling mengenali seperti itu. Nah, bedanya adalah yang SMIM layer tambahannya lagi ya. Jadi kalau untuk enkripsi lebih bagusnya lagi kita pakai SMIM. Tapi by default untuk TLS encryption itu juga sudah oke, yang sudah dipakai oleh Google. Yang biasa kalau misalnya kita udah langganan Google Workspace, dia by default sudah ada TLS-nya. Tinggal kita pilih mau upgrade ke SMIM atau enggak, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, yaitu DLP atau Data Loss Prevention. Jadi mungkin gambarannya ya. Jadi misalkan kita lagi mengerjakan suatu dokumen. Nah, lalu dokumen tersebut itu ada data-data sensitif. Contohnya yang paling gampang itu adalah kredit card ya, nomor kredit card. Jadi dokumen itu ada nomor kredit card, dan dokumen itu secara sengaja atau nggak sengaja kita kirim ke anyone with the link atau ke outside organization gitu ya. Padahal kan itu kan ada data-data sensitif ya, dan itu nggak sengaja ataupun nggak sengaja ataupun tidak sengaja terkirim keluar. Nah, di situ adalah peran si DLP tersebut. Jadi kita itu bisa mencegah kejadian itu terjadi, baik sengaja ataupun nggak sengaja, untuk dia itu terisolasi, tidak terkirim keluar. Nah, terisolasinya itu kita bisa bermacam-macam nih. Kita bisa ngeblok, jadi kita nggak mau data tersebut terkirim, atau kita cuma mau ngasih warning saja, atau kita mau disable download, copy, dan printnya, dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran singkat DLP. Oke. Nah, kalau untuk cara bekerjanya itu bagaimana DLP? Jadi yang paling pertama, ini agak sedikit teknis sedikit ya. Kita perlu pengaturan rule dari sisi admin. Nah, ini adalah admin console, masih sama dengan yang saya mention sebelumnya. Jadi tetap ada di satu tab ini, di satu URL, di satu admin console, nggak pindah-pindah. Pertama-tama kita define dulu, kayak misalnya mau diterapin kemana nih, seluruh company atau perbagiannya, organisasi mana aja, seperti itu bisa. Nah, lalu juga kita mau kata-katanya tuh apa gitu loh. Jadi kata-katanya misalnya kita mau format yang sudah pre-default udah ada ya, pre-define itu udah ada, kayak email, IP itu udah ada, nomor telepon juga udah ada, kita bisa pakai yang ada dari Google, atau kita bisa define sendiri. Dan dia ini tuh support regex ya, regular expression. Jadi kalau kita punya pattern-pattern unik, kita bisa define di sana pakai regular expression. Nah, di bagian rule ini kita juga bisa kasih actionnya nih apa nih, mau kita block, warning, disable download atau print, seperti itu ya. Nah, rule itu sudah dibuat. Nah, jadi di sini DLP itu akan nge-scan ke seluruh Google Drive kita. Nah, jadi itu kalau misalnya nanti ada suatu file yang mengandung
yang sudah kita define ya. Contohnya kalau misalnya kredit card, misalnya dia mengandung kredit card, nanti dia akan ada keluar logo tertentu yang nanti kita akan lihat untuk demonya untuk di hati ini. Nah, lalu di sini actionnya bekerja. Actionnya ini adalah kayak kita ngebatasinnya apa? Mau kita block atau mau kita kasih warning aja atau mau kita disable. Nah, lalu semuanya itu terrecord kayak misalnya action-action terjadi yang melanggar yang violation itu ya. Jadi akan terrecord dan kita bisa lihat di reporting kita yang masih satu portal dengan si admin console. Jadi kita bisa lihat reportnya di sini. Oke, untuk file type yang disupport oleh DLP itu ada dari dokumen, images, compressed file, dan juga custom file lainnya. Seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat nanti di dalam data protection ini kita bisa melihat ada klasifikasinya yang mana berapa banyak yang di-share ke internal, berapa banyak yang di-share keluar. Gitu. Di situ ada tabelnya dan di sini juga ada rule recommendation-nya untuk misalnya mencegah kayak kejadian itu sering terjadi, kita bisa cegah dan kita bisa lihat rekomendasinya seperti apa dari Google. Oke, jadi di sini saya akan coba demoin si DLP. Jadi saya sudah punya akun di sini ya. Oke, sebentar. Ya, jadi ini adalah environment demo kami. Oke, jadi di sini saya sudah punya 3 item, gitu ya. Yang di dalamnya tuh masing-masing ada nomor kartu kreditnya, gitu ya. Jadi saya akan coba buka yang pertama yang di Docs. Nah, misalnya kita punya satu invoice gitu ya, punya satu invoice dan di dalamnya itu kita ada input nomor kartu kredit. Nah, setelah kita input nomor kartu kredit, itu tuh nanti ada proses dulu, lalu setelah beberapa detik gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya rekan-rekan lihat, di sini ada gambar tameng atau perisai itu di pojok kanan atas, berbeda dengan dokumen biasa kita. Dokumen biasa kita itu lambangnya adalah seperti seperti gembok ini karena memang belum di-share ya. Itu. Nah, di sini adalah gambarnya tameng itu. Nah, jadi saya akan coba buka dan di sini juga tertulis ya kalau konten sensitif data. Jadi ada data sensitifnya gitu. Nah, di sini saya share ke internal company saya. Lalu juga di sini saya akan coba share keluar company saya. Ini adalah saya coba share ke data labs ya. Nah, kan kalau untuk domain saya tuh @gws dev ya. Jadi kalau yang ini adalah beda domain, jadi keluar kantor ibaratnya lalu saya coba klik send. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau dia tuh restriksi send-nya ini. Nah, jadi saat kita ngelakuin send ini terblok karena saya settingnya tuh untuk ngeblokir kalau misalnya ada kartu kredit, nomor kartu kredit di dokumen kita gitu ya, di Google Sheets, terus juga Google Slides, itu nanti akan ke-restrict seperti ini. Gitu. Jadi ini nggak akan bisa share keluar. Gitu. Saya discard. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lainnya. Bagaimana kalau misalnya kita udah share dokumen tersebut, lalu baru kita input gitu ya. Kan kalau tadi contohnya kita udah input nomor kartu kredit, habis itu kita share, gitu kan? Itu kan nggak bisa. Nah sekarang kalau misalnya kita udah share dulu nih, misalnya saya share ke Amania, lalu baru saya edit nih, ada nomor kartu kreditnya. Itu apa yang terjadi? Nah itu kan agak sedikit berbeda. Dan kalau misalnya di sini kita lihat, ini adalah yang saya lakukan. Jadi saya itu sudah menambahkan si Andersula@datalabs ini, lalu saya input nomor kartu kredit. Dan kita di sini bisa melihat, dia aksesnya tuh secara otomatis akan tercabut dari dokumen tersebut. Ya, jadi di sini dikasih tahu kalau domain saya itu nggak allow this person, karena ini di luar domain kayak gitu. Ini bisa kita remove atau kita biarin seperti ini juga nggak apa-apa. Dan ini untuk si Anders@datalabs ini udah pasti nggak bisa ngebuka si dokumen tersebut seperti itu. Nah, ini adalah 2 sampel dari sisi dokumen yang versi Google. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya PDF seperti itu ya. Nah, di sini saya juga punya overall sama untuk dari invoice-nya, tapi saya convert ke PDF, lalu saya coba klik
titik 3, lalu saya coba share. Saya akan coba share ke luar domain, ke data labs juga. Oke, tunggu, saya masukin ke data labs. Nah, di sini kita bisa lihat perlakuannya juga sama untuk PDF. Jadi dia nge-restrict untuk akses sharingnya seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat kalau misalnya rekan-rekan udah pakai Google Workspace, kan ada pilihan antara restricted terus ke internal domain aja atau ke anyone with the link. Nah, kalau kita pakai DLP ini, itu otomatis si anyone with the link-nya itu akan hilang. Jadi ini udah pasti dokumen tersebut nggak akan bisa share ke luar, ke outside organization seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan punya data sensitif, itu kayak misalnya mungkin data finance ya yang paling gampang. Jadi kita bisa aja nge-define kayak misalnya mungkin satu kata, kalau misalnya ada kata konfidensial seperti itu ya, itu kita nggak mau keluar, itu juga bisa kita lakukan dengan DLP seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Saya masuk ke slide-nya lagi. Yang berikutnya itu adalah si endpoint management dari level enterprise-nya. Nah, jadi kalau endpoint management ini sama, masih tersentral juga, masih jadi satu di dalam apa namanya, di dalam admin panelnya, di dalam admin portalnya seperti itu ya. Jadi di sini ada berbagai macam manajemennya, mulai dari basic, advance sampai enterprise. Jadi masing-masingnya berbeda, di mana yang lebih banyak fiturnya lagi di enterprise gitu ya. Nah, jadi di sini kita itu support dari sisi Android dan juga iOS. Nah, lalu apa saja sih yang bisa kita support? Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah dari sisi enterprise-nya ya. Kalau misalnya untuk endpoint manajemennya, jadi kita bisa nih menggabungkan antara konteks aware access itu dengan si endpoint manajemennya seperti itu. Jadi kita bisa gabungkan dua fitur Google Workspace ini, kita gabungkan, nanti jadinya lebih secure lagi ya, kita merasakan feel-nya itu. Oke, nah lalu selanjutnya itu adalah work profile. Nah di sini kalau work profile itu sendiri, dia tuh untuk membatasi antara apa namanya, profil pekerjaan, profil bisnis kita dengan profil pribadi kita. Jadi datanya itu nggak akan tercampur gitu. Nah, jadi kita ada berbagai macam opsi gitu ya kalau untuk si work profile ini. Kalau yang mungkin kita sudah pernah lakuin, kita pakai yang si BOD atau Bring Your Own Device. Jadi kita punya satu device pribadi, kita implement work profile di dalamnya. Nanti dia akan kebuka dua tab berbeda. Lalu kita juga ada yang untuk company on device-nya. Misalnya teman-teman punya dari kantor, kebijakan kantor mau ngasih device ke karyawannya, ini bisa manage full manage gitu. Ya, si aplikasinya baik itu aplikasi terus juga macam-macam fiturnya dan juga si handphonenya itu sendiri. Nah, kita akan coba lihat perbandingannya kalau misalnya kita gunain personal use terus juga atau mungkin company use gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya itu yang lebih jelas tuh antara yang atas ini dan dua bawah ini gitu ya. Jadi di sini kalau untuk apa namanya si Bring Your Own Device, kita punya device sendiri, saya punya handphone sendiri dan saya konekkan ke dalam work profile, itu nanti akan kepisah antara data personal dan data kantor gitu ya. Dan juga kalau dari sisi admin, kita bisa nge-wipe datanya. Kita bisa nge-wipe data khusus untuk work-nya saja. Jadi untuk yang personal nggak akan keganggu nih, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita punya company on device, punya device kantor sendiri gitu ya, yang di-share ke karyawannya, itu kita bisa nge-wipe seluruh device-nya gitu ya. Jadi kita benar-benar full manage si handphone ini, jika cerita seperti itu. Oke, jadi berikutnya ini saya ada satu demo. Nah, tapi sayangnya demo ini nggak bisa dilakuin secara langsung, karena kalau kita sudah punya work profile, lalu kita share screen, seperti itu ya. Kita share screen, nanti dia itu background-nya layarnya akan hitam semua. Jadi karena
privacy. Kalau misalnya mungkin teman-teman pakai work profile, teman-teman coba share Meet atau mungkin capture dari HP-nya, nah itu dia layarnya hitam. Jadi saya pakai ngerekam di atas HP seperti ini. Oke, sebentar saya akan coba ganti untuk si si sharingnya. Saya akan coba ganti menjadi share share a tab. Tunggu sebentar, beri saya waktu beberapa detik. Oke. Yep. Oke, jadi videonya akan saya play. Seharusnya ada suara di dalamnya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk mendemonstrasikan salah satu fitur dari Google Workspace, yaitu Work Profile. Jadi di mana kita sudah melihat tampilan layar handphone sekarang ini, dia sudah diinstal di Work Profile di dalamnya. Kita bisa melihat di bagian pojok kiri bawah ada personal dan pojok kanan bawah ada work. Di mana dua section ini ada terpisah, yaitu personal itu adalah aplikasi personal saya, pakai Gmail personal saya, dan kalau yang work ini adalah work profile di mana email pekerjaan saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat secara langsung bagaimana kalau misalnya kita menggabungkan work profile tersebut dengan settingan endpoint management dan juga CAA. Oke, jadi di sini seolah-olah kita ada kebijakan atau regulasi dari company kita yang hanya boleh membuka suatu atau beberapa aplikasi Google Workspace hanya dari device yang sudah terdaftarkan saja, yaitu company owned device ya. Jadi untuk sekarang ini saya sudah setting handphone tersebut sudah menerapkan CAA dan kita coba mau masuk ke kalender. Jadi handphone tersebut belum terdaftarkan. Jadi di sini kita bisa melihat pada saat kita mau masuk ke aplikasi Google Workspace, kita bisa menambahkan satu layer security tambahan di mana kita bisa menginput dari PIN, pattern, fingerprint dan juga unique key lainnya. Sekarang saya akan coba input fingerprint. Oke, sebentar. Oke. Jadi di sini sudah terbuka kalendernya. Lalu di sini saya dikatakan kalau not properly signed in. Jadi saya akan coba klik fix the problem. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini adalah salah satu tampilan CAA di mana kita bisa membatasi akses aplikasi itu dari device-device tertentu juga. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian kanan atas yang gambar logo tas. Jadi ini udah menandakan kita sudah masuk ke work profile. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk si endpoint manajemennya. Jadi seolah-olah kita itu punya regulasi kantor juga, di mana di dalamnya itu kita itu nggak boleh copy file atau mungkin kayak screen capture dari kerjaan kita ke tab personal kita atau mungkin ke WhatsApp. Jadi di sini saya akan coba buka docs yang ada di work profile. Nah, di sini docs bisa terbuka karena saya tidak setting CAA di docs tersebut ya. Nah, jadi di sini saya ada teks di dalamnya. Saya akan coba copy teks tersebut. Oke, sebentar. Saya akan coba copy teks tersebut, lalu saya coba paste. Oke. Saya coba paste. Ya, di sini kita bisa melihat copy dan paste-nya itu berjalan dengan lancar dan semestinya ya. Sekarang saya akan coba transisi ke personal akun saya ya. Saya akan masuk ke personal akun saya. Saya balik ke home, lalu saya masuk ke tab personal saya masuk ke Google Docs. Saya masuk ke untitled dokumen. Lalu saya akan coba editing di sini. Kita akan coba paste di sini ya. Saya coba klik. Saya coba tahan. Saya coba klik paste. Ya, jadi di sini kita bisa melihat paste-nya tersebut kosong karena clipboard-nya tersebut tidak dipindahkan dari work profile kita ke tab personal kita.
Nah, lalu kita balik lagi ke dalam work profile-nya. Nah, di sini misalnya kalau misalnya kita punya satu dokumen rahasia nih dan kita mau screen capture, kita juga bisa membatasi itu dari level device kita. Saya akan coba untuk screen capture. Saya klik volume down dan power button. Nah, jadi di sini ada pop up kalau kita tuh nggak bisa take screenshot karena policy security policy kita. Oke, jadi seperti itu demo singkat dari work profile ditambah dengan endpoint management plus CAA. Terima kasih. Oke, jadi sudah terlihat. Oke, jadi yang tadi saya coba lakukan dan coba saya demonstrasikan itu adalah kita itu melakukan pembatasannya juga dan juga pemisahan account. Saya pakai si device pribadi, lalu saya pakai si yang namanya work profile. Jadi di situ saya bisa ngegabungin si CAA tersebut. Misalnya, contohnya ya, misalnya company kita nggak mau Google Meet dari HP karena itu nggak proper, dan kita cuma mau Google Meet itu cuma dari sisi laptop. Itu juga bisa kita lakuin. Kita disable dari sisi CAA-nya ke dalam si smartphone kita, si handphone kita seperti itu. Lalu juga tadi di dalam ya, di work profile tersebut, saya juga disable si screen capture-nya. Jadi kalau misalnya kita ada data penting, misalnya data invoice, kita bisa disable. By default itu nggak by default itu bisa kita screen capture, tapi kita bisa disallow juga. Lalu juga tadi saya juga menemukan terkait profile copy gitu. Jadi kalau kita punya data atau tulisan dari work profile lalu kita pindahkan ke dalam yang use, itu nggak bisa. Itu juga kita bisa lakuin. Banyak hal lagi selain yang saya mention tadi, contohnya itu seperti kita mau disable kamera juga, itu juga bisa seperti itu, kamera, bluetooth dan segala macamnya. Banyak banget sekali fitur di endpoint management ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi tentang si enterprise security, yaitu akses. Kita lagi mentok dengan solusi dari Google Workspace gitu ya. Misalnya kita sampai perlu resikat ke support seperti itu, dan pastinya support akan akses data kita. Misalnya mungkin ada masalah di email, nanti dia akan akses email kita. Lalu juga misalnya ada dari dokumen kita, nanti dia akan akses dokumen kita. Nah, tapi kita nggak perlu khawatir kayak misalnya dia lagi ngakses dokumen kita itu, karena ketika kita open cache ke support itu, kalau misalnya ya dia mengakses data kita, nanti akan muncul di akses transparansi seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kayak misalnya si support itu mengakses produknya tuh apa. Nah, terus di sini tuh dia tuh justifikasinya apa. Jadi misalnya dia nggak buka file A nih, misalnya dia buka Gmail nih. Nah, untuk investigasi apa? Nah, ini adalah contohnya untuk investigasi case number sekian gitu. Jadi semuanya tuh lengkap termonitor, dan ini juga yang saya mention sekarang ini masih ada di dalam satu admin panel, yaitu admin console di Google Workspace yang hanya bisa dimasuki oleh admin saja. Jadi kita masih nggak pindah-pindah tools ya seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah terkait security center gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada 3 yang menjadi titik pokoknya. Yang pertama itu security health, yang kedua itu dashboard, dan juga yang ketiga itu investigation tool. Nah, sekarang saya akan coba masuk langsung ke dalam si security center-nya. Oke. Ya, ini saya masuk. Oke. Jadi ini adalah admin portalnya si Google Workspace ya. Kita bisa lihat semuanya itu dijadiin satu, yang dari paling awal saya jelaskan terkait dengan Cloud Managed Browser, DLP, CAA, semuanya itu kita setting semua dari sini. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba menunjukkan si security health-nya. Kita masuk ke security, langsung tab health. Saya coba zoom satu kali. Oke. Oke, sebentar, saya harus login lagi. Oke, tunggu beberapa detik. Ya.
Oke. Ya, di sini kita bisa lihat ada security health. Jadi di sini tuh kayak checkpoint gitu ya, yang bisa kita tuntaskan seperti itu. Jadi di sini ada checkernya. Kalau misalnya lebih baiknya seperti apa sih kalau misalnya untuk meningkatkan security kita di Google Workspace. Jadi di sini sudah ada rekomendasi-rekomendasinya seperti itu. Dan kenapa bisa dia menyarankan seperti itu? Jadi di sini juga Google menulis alasannya kenapa kita harus misalnya access to using calendar on web and offline itu kenapa kita harus disable misalnya seperti itu ya, atau offline dock seperti ini. Kenapa dia menyarankan misalnya offline dock itu dimatikan seperti itu. Di sini juga ada. Jadi ini sebagai checker kita gitu. Dan balik lagi ya, ini security yang ini yang security health tidak semata-mata harus ditulis semuanya karena balik lagi per masing-masing company itu punya regulasi tersendiri gitu. Jadi mungkin ada yang butuh share keluar company, ya kalau misalnya itu kita matiin, kita nggak akan bisa gunain Google Workspace. Jadi tergantung kebijakannya masing-masing. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah tentang si security dashboard ya, security dashboard. Dashboard itu kita masuk ke reporting, lalu ada highlight di dalamnya. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa melihat terkait highlight reporting dari company atau dari domain si GWSDev gitu ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat kayak berapa file yang share ke eksternal seperti itu, terus juga user activity in different app, terus juga masih banyak lagi di dalamnya. Lalu kita juga punya yang namanya report itu per masing-masing apps seperti itu. Misalnya kita mau Google Meet ya. Nah, di sini kita bisa melihat kayak pemakaian user dalam 1 hari, dalam 7 hari, dan dalam 30 hari itu berapa banyak, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat ke account, kita juga bisa tracking, kayak misalnya berapa banyak sih user kita yang sudah enroll to step verification, terus juga password strength-nya itu apakah semuanya strong atau weak semua, seperti itu juga bisa, account status juga pun bisa, seperti itu. Nah, lalu juga di sini ada dari Drive yang di-share secara eksternal, baik itu ke public, anyone with the link, dan outside domain. Seperti itu. Jadi kita juga punya apa namanya grabnya, dan kita juga bisa download si apa namanya si data tersebutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu ke investigation tools ya. Jadi di sini kita punya satu tools. Saya masuk security investigation tools. Nah, gunanya itu untuk kayak tracking atau mungkin kayak mencari sesuatu lebih detail lagi. Seperti itu. Ada juga audit log, tapi saya akan coba investigation tool. Misalnya kita mau ngelihat si event dari si log, isi usernya. Seperti itu ya. Saya coba kondisinya itu misalnya user itu dia itu yang login itu sebelum 25 deh misalnya seperti sebelum tanggal 22. Kita mau ngelihat user-user yang login di tanggal 22 ini gitu. Untuk time zone-nya juga kita bisa ganti karena kita Jakarta, kita pakai Jakarta seperti itu. Kita cancel karena sudah di Jakarta, saya search. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kayak loginnya dari masing-masing user itu di satu full company gitu ya. Di sini eventnya itu apa? Apakah dia sukses login atau dia logout atau dia fail login seperti itu. Jadi mungkin kita bisa nge-trace kayak misalnya dia itu loginnya kapan. Misalnya kita dapat pop up nih, misalnya kita dapat email suspicious seperti itu. Kita mungkin bisa tracing dari sini juga untuk investigasi. Nah, kalau untuk investigasinya banyak ya, nggak cuma dari user log aja, bisa juga kita mau ngeliat drive log dan segala macamnya seperti itu. Oke, kita coba balik lagi ke slides. Slide saya. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin kalau dari si materinya itu sudah selesai. Sekarang saya akan coba masuk ke sesi Q&A. Jadi di sini saya akan coba lihat Q&A yang dari rekan-rekan sampaikan. Tapi di sini mungkin
saya tidak menjawab semuanya ya, mungkin 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita tidak semua saya jawab. Mungkin saya short dari yang populer gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama dari Bapak Ferdi ya. Bapak Ferdi ya. Oke, jadi Bapak Ferdi di sini menanyakan, di Google Drive Corporate apakah ada fitur enkripsi file? Oke. Jadi kalau misalnya di Google Drive ini filenya juga sudah terenkripsi ya di dalam apa namanya di dalam drive-nya. Nah, tetapi kalau misalnya nih kita mau berbicara apakah ada fitur tambahannya gitu ya, itu ada, dan itu tuh sudah rilis di Juni kemarin terkait client-side encryption. Coba saya buka sebentar, di balik layar saya buka. Oke. Oke, ya. Jadi mungkin sedikit share dikit ya gitu ya. Jadi selain dia Google Drive juga terenkripsi di dalamnya, dia itu juga kalau misalnya kita nggak punya akses, otomatis kita nggak akan bisa masuk gitu ya. Jadi sesimpel itu untuk Google Drive sharingnya seperti itu. Kita nggak punya akses, kita nggak akan bisa akses si file-file tersebut gitu. Nah, jadi ini adalah yang baru, fitur baru di Juni kemarin rilisnya, yaitu client-side encryption, di mana itu kita bisa nambahin lagi gitu untuk di sisi Google Drive kita. Jadi mungkin kita bisa melihat ke sini ya, saya coba buka GIF-nya. Coba buka GIF-nya, saya perbesar. Jadi di sini saat kita mau buat Google Docs gitu, jadi kita bisa langsung nge-create satu encrypted dokumen gitu. Ini merupakan fitur tambahannya. Kalau misalnya si Google Drive itu sendiri, karena by default ini nggak ada dan kita harus implement itu sendiri. Dan dia tuh service partnernya tuh ada beberapa, di sini tuh ada 4, jadi ProCrypt, terus ada FutureX, ada Thales, dan juga ada Virtu, seperti itu. Jadi ini merupakan fitur tambahan lagi yang bisa kita implement ke dalam Google Workspace. Oke, selanjutnya ada dari Bapak Kolirul. Coba bentar, saya short lagi populernya. Lihat ya. Ya, oke, ke Bapak Khairul Muhajir. Apakah pricing tergantung dengan jumlah domain atau jumlah email? Oke. Oke, jadi saya akan buka satu web untuk Google Workspace Pricing. Ya, jadi di sini Pak Khairul dan mungkin rekan-rekan lainnya. Jadi di sini kalau Google Workspace untuk license-nya atau mungkin SKW-nya gitu ya, untuk subscription-nya, dia itu adalah per user, per user berarti per email gitu ya, per satu email gitu. Jadi kalau misalnya Pak Khairul ada 100 orang di company, jadi untuk pricing-nya adalah 100 dikali license-nya itu apa gitu, bukan dari jumlah domainnya. Jadi dia itu basic-nya itu per kepala gitu, per orang. Dan di sini juga nanti kalau misalnya mungkin ada butuh trial gitu ya, nanti mungkin bisa di akhir sesi nanti kita akan cantumkan email kantor kita gitu. Jadi kalau misalnya mungkin rekan-rekan butuh trial terkait Google Workspace, jadi kita bisa berikan, dari developer bisa berikan, kalau tidak salah itu selama 30 hari untuk trialnya si Google Workspace itu sendiri. Dari sisi enterprise-nya itu bisa kita berikan. Oke. Selanjutnya, oke, coba sebentar, ini sepertinya ada, kita harus urutin lagi. Selanjutnya dari Pak Yuda Rangga Wulongpura. Di dalam Google Workspace, apakah sudah termasuk fitur kolaborasi untuk satu proyek yang sedang dikerjakan? Apakah sudah termasuk fitur kolaborasi untuk satu proyek yang sedang dikerjakan? Jika sudah, fitur apa saja? Termasuk fitur kolaborasi. Oke, jadi semoga saya benar tangkapnya ya. Jadi kalau dari Google Workspace itu sendiri, dia itu memang menekankan untuk fitur kolaborasinya ya, Pak Yuda dan mungkin rekan-rekan yang lain. Jadi memang kalau misalnya kita sudah berlangganan Google Workspace, kita itu sudah langsung dapat
si fitur kolaborasinya itu sendiri. Kalau misalnya mau ngerjain satu project bareng-bareng kayak gitu ya. Nah, fiturnya itu tuh banyak macamnya ya. Jadi pertama kan kalau misalnya dari Docs, coba sebentar saya transisi ke ini, tuh ya. Jadi misalnya saya mau buat Docs baru, itu mau kolaborasi nih ya ceritanya. Ya, jadi di sini saya bisa share kemana aja. Jadi kayak misalnya, jadi saya namain dulu. Nah di sini saya bisa tag nih rekan-rekan lain gitu ya, yang di satu project misalnya mungkin lebih jelasnya lagi ya, karena tadi ngomongin satu project unicorn misalnya. Nah di sini kita bisa tag orang, misalnya saya tag diri saya sendiri. Ini saya kolaborasi juga bisa dengan outside organization, dengan outside domain kita, misalnya seperti ini. Nah di sini kita si Andersula ini dan Sulaiman Afandi ini bisa langsung join. Saya akan coba join di belakang layar. Saya pakai yang lain. Oke, sebentar, kasih waktu saya beberapa detik. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya si Google Docs itu ada di sini muncul logo orang gitu ya, karena tadi saya yang share ke si Anders ini. Jadi di sini kita bisa langsung ngetik bareng gitu ya, kolaborasi bareng. Nah, di sini kita juga bisa melihat dia lagi ngapain sih, si Anders ini lagi mau di bagian apa, lagi mau ngetik apa kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi di sini emang penekanannya untuk Google Workspace sendiri dari sisi kolaborasinya. Kita juga bisa ngelakuin comment and tagging seperti ini. Saya tag si Anders. Help kerjakan bagian ini. Hanya seperti ini. Saya coba komen. Lalu di sini di si Anders itu saya bentuk transisi dulu. Nah, di si Anders ini ada tampilan si Anders Data Labs. Jadi kita juga bisa lihat komennya. Nah, ini tuh sisi kolaborasinya ya. Jadi mungkin ada kita mau revisi dokumen gitu. Kita juga bisa melakukan comment and tagging. Dan juga kalau misalnya kita mau chat langsung dengan orang yang kita kolaborasiin, kita juga bisa di sini. Kita ngechat langsung di sini. Jadi kalau tampilannya nanti akan seperti ini, akan ada muncul new satu chat. Seperti itu. Nah, juga kalau misalnya mungkin di satu project itu, dia juga ada yang namanya share drive. Jadi, kalau penerapannya biasa di kita itu, kita buat satu share drive, misalnya khusus project apa, project A, gitu. Misalnya di sini saya pakai yang tes ini. Nah, di dalamnya ini kita bisa isi file-file atau mungkin gambar atau mungkin video terkait project, ya, contohnya adalah project unicorn, seperti itu. Nah, untuk kolaborasinya banyak banget ya, Pak, gitu. Jadi kita untuk kolaborasi juga cross platform. Jadi mungkin kita itu sedang buka dari desktop, lalu saya buka Google Docs dari handphone saya, itu juga kita bisa kolaborasi bareng, gitu. Jadi cross platform juga untuk Google Workspace-nya. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan terkait kolaborasi dalam satu domain gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Setelah ini kita ada sesi kuis gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Di sini saya lihat Ibu Verena Gabriela. Kalau kita mau membatasi 2 domain untuk login ke Google Workspace, apakah bisa? Oke. Jadi kalau yang saya nangkap ini, dia Bu Verena itu yang dimaksud adalah yang login yang tadi yang melalui ini ya. Coba sebentar saya share. Oke. Oke. Kasih saya waktu, di belakang layar saya buka sesuatu sebentar. Yang saya dapatkan itu adalah Cloud Managed Browser sih. Soalnya tadi saya mengatakan kalau itu bisa restricted ya. Oke. Sebentar. Ya. Oke, tunggu sebentar. Ya, jadi kalau yang saya dapatkan dari pertanyaan Ibu Verena ini untuk membatasi the domain, kan tadi saya sempat mention tentang kita nggak batasin untuk dia bisa loginnya hanya pakai GWS aja, GWS Dev, karena email kita ada email kantor kita GWS Dev gitu. Gimana kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan Ibu Verena, kita mau login dari domain lain juga. Nah, itu bisa dilakukan.
Jadi di sini kita pakai namanya kan regular expression atau reject gitu ya. Jadi kita tulis pattern-nya aja dan kita tes reject-nya tersebut. Apakah kalau misalnya kita input si email tersebut, domain tersebut akan bisa atau enggak gitu. Karena kalau kita pernah nyoba gitu, jadi kita coba 2 login Google Workspace, jadi yang A ini ada Google Workspace, lalu untuk company B itu ada Google Workspace juga. Nah, itu tuh bisa dilakukan. Yang penting pattern-nya sesuai untuk restrict pattern sign in. Jadi kalau teman-teman mungkin punya apa ya, punya sister company, terus ada cabangnya dan punya 2 email dan di Google Workspace, itu kita bisa terapin juga. Jadi di device itu, misalnya device kantor ya, device kantor, kita restrict pattern-nya hanya bisa pakai email dari sister company dan email kantor kita. Misalnya seperti itu sih. Oke, oke, mungkin saya rasa ya sudah kita cukupkan dulu terkait Q&A. Mungkin sehabis ini kalau misalnya kalau saya benar ya Bu Amania, ini seharusnya kita ke kuis, tapi mungkin sebelum ke kuis kita foto dulu kali ya Bu Amania ya. Iya, fine. Kalau boleh, Bapak Ibu dibuka kameranya sebentar untuk sesi dokumentasi. Oke, mungkin kita harus rapiin rambut dulu kali ya. Oke, banyak juga ternyata nih. Mungkin dari teman-teman lain bisa minta tolong, dari teman data live lain bisa tolong bantu kita. Jadi saya nggak minta semua. Oke. Mungkin Pak Sulaiman bisa bantu capture. Iya. Mungkin bisa diabain Pak Sulaiman. Oke. Ya. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Senyum semua. Oke. Benar. Coba sekali lagi ya. Oh, sekali lagi. Ya, sekali lagi Pak Sulaiman. 3, 2, 1. Cheese. Udah. Oke. Ya. Terima kasih semua. Oke, mungkin kita masuk ke sesi kuis ya, Bu Amania ya. Iya, fine. Kita akan ada sesi kuis Kahoot untuk Bapak Ibu. Jadi biar jika ada pemenangnya. Mohon ditunggu sebentar. Sepertinya kebetulan saya lagi bisa ruangan sama Bu Amania, tetapi sepertinya ada masalah internet sebentar. Oke. Oke, sebentar saya coba cek dulu ke tempat Bu Amania. Oke, ya sebentar ya, rekan-rekan ini lagi ada
lagi ada masalah internet. Sebentar. Kita sudah menyiapkan untuk Kahoot-nya itu ada 10 soal. Jadi itu tuh masing-masing dari apa yang sudah dijelaskan selama sesi webinar ini gitu ya. Dan untuk hadiahnya mungkin saya remind kepada 5 orang untuk yang di podium di Kahoot itu nanti dapat masing-masing 500.000 ya. Oke, sepertinya Bu Amania sudah oke jaringannya. Sudah terlihat screen-nya. Oke, mungkin kepada rekan-rekan bisa login atau bisa dari browser atau dari handphonenya. Pak, sebentar saya coba aktifkan. Siap, oke, terima kasih Pak Sulaiman. Di sini sayangnya saya tidak bisa main karena hadiahnya lumayan juga ya. Oke, kita tunggu. Sepertinya internetnya masih jelek. Kita tunggu sampai 14.25 kali ya Kak Ender. Oke, siap. Oh iya, itu yang dikatakan Pak Sulaiman, kalau misalnya dimohon menggunakan nama lengkap nama asli. Jadi untuk kita menghubungi pemenangnya itu lebih gampang. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya, Mbak Mania. Siap. Banyak juga, ada 20 orang. Bagi Bapak Ibu yang belum join, dipersilakan join quiz Kahoot-nya karena hadiahnya menarik loh, 500.000 untuk voucher Tokopedia. Nanti kami langsung kirimkan ke email atau WhatsApp Bapak Ibu. 500.000 voucher Tokopedia. Satu menit lagi kesempatannya untuk join. Kepada Bapak Ibu yang belum join di Kahoot-nya, boleh langsung visit www.kahoot.it. Oke, mungkin kita bisa mulai ya, Bu Amania, sudah 225. Mulai dari pertanyaan pertama.
ini terkait dengan log ya, kalau saya boleh lognya. Oke, jadi sedikit ada yang terkecoh di sini, ada access view. Jadi kalau misalnya tadi kita boleh balik sebentar, jadi akses transparansi itu adalah satu fitur yang dimana kita bisa ngeliat ada log-log dari si Google Support, kira-kira ngakses data kita itu untuk customer berapa sih, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah akses transparansi. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi di sini Paseptio ya yang memimpin. Oke. Oke, jadi di sini ya mungkin ya di sini adalah untuk jawabannya konteks aware access. Jadi di mana kita bisa identity dari user kita itu bisa kita jadiin parameter, terus juga lokasi. Contohnya itu kayak misalnya dari kota mana ya, dari negara mana yang boleh ngakses gitu ya. Terus juga user identity kayak misalnya mungkin iOS-nya gitu, atau mungkin dia macOS aja seperti itu, dan juga seperti IP lainnya yang termasuk dalam user identity. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke, di sini JJ Sichan ternyata yang menyalip Pak Danang juga tadi ya. Wah, di sini sudah mulai mengerti sepertinya, karena di sini sudah banyak yang jawab, ada 11 orang, benar kan ya, karena memang benar. Jadi di security center kita itu ada si dashboardnya yang untuk kita bisa melihat dashboard dari security yang tadi mungkin kita bisa lihat dari external sharing di Google Drive atau mungkin internal sharing dan sebagainya. Oke, mungkin bisa di next. Ya, di sini JJ Sichan masih memimpin ya. Ya, sebenarnya kalau tadi rekan-rekan perhatikan, sebelumnya saya sudah menyinggung tentang kalau membatasi aplikasi dari sisi IP, yaitu konteks aware access. Kalau nggak salah, 2 atau 3 pertanyaan sebelumnya sih. Oke, mungkin kita next. Oke, di sini Indra masih memimpinnya. Kita ada 5 soal lagi ya. Berarti 6 soal sama ini. Oke, di sini banyak sekali yang benar, karena tadi kita juga ada ngeliat langsung live demo untuk memisahkan pekerjaan pribadi, yaitu work profile. Oke, bisa di next. Oke, Pak Khairul ternyata yang memimpin sekarang. Oke. Definisi suatu kata berarti sensitif kata ya, sensitif data, seperti itu. Oke, jadi di sini banyak yang benar. Jadi ya benar jawabannya di LP, kita bisa sensitif
ngedefine kata-kata baik itu by regex atau mungkin kita by pattern atau mungkin kita define satu kata yang benar-benar hard coded. Oke, mungkin kita bisa next. Oke, di sini kembali lagi Ibu JJ Sichan itu memimpin. Pak Dana masuk ke podium. Oke, ini adalah fitur tambahan di email ya. Oke, di sini banyak sekali yang benar, luar biasa. Oke, jadi memang benar fitur tambahan untuk enkripsi email adalah SNAME encryption. Untuk bawaannya, enkripsinya adalah TLS. Oke, jadi lanjut. Oke, comeback untuk JJ Sichan. Rekomendasi security health ya, yang tadi kita sudah lihat juga. Yang di dalamnya itu dikasih tahu kalau misalnya kenapa sih ini harus dicegah, kenapa sih ini harus di-disable. Oke, luar biasa 20 orang menjawab benar. Jadi benar jawabannya untuk security center ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, bisa di next. Oke, di sini ya tempat tadi saya mention kalau SPIM itu enkripsi tambahan. Kalau enkripsi dasarnya, enkripsi awalnya Gmail itu adalah TLS ya. Jadi jawabannya adalah salah. Oke, jadi next. Oke, Pak Koirul naik. Oke. Ya, jadi di sini kita misalnya mau mengakses si Gmail hanya boleh diakses dari HP atau mungkin dari laptop saja gitu ya. Itu juga bisa kita atasin dari context aware access. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Jadi di sini untuk juara ketiga ada Pak Danang, juara kedua Pak Warisman, dan juara pertama kita ada 8 benar, hanya 2 salah, Pak Koirul Muhajir. Dan di sini untuk runner up-nya ada Indraha dan JJ Sichan. Oh mungkin, mungkin kita bisa lihat full report-nya terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar. Mungkin saya mau juga sekaligus checking namanya, apakah benar sudah nama dari Google Meet. Oke, tunggu sebentar. Bu Amania, oke, kita tunggu untuk melihat si 5 podium itu. Oke, sebentar ya. Tadi saya tidak nge-capture. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya cek langsung ke tempatnya Bu Amania. Kasih saya waktu berapa menit? Oke. Oke, di sini Pak Koirul Muhajir. Oke, mungkin Amania mau yang ngomong.
Ya, untuk di posisi pertama ada Pak Khairul Muhajir, lalu yang kedua, pemenang kedua adalah Pak Warisman. Ketiga, Pak Danang kita akan hubungi untuk hadiahnya. Mungkin saya mau konfirmasi terlebih dahulu sebelum itu untuk Pak Warisman itu Pak Warisman Yudisam ya. Apakah benar? Lalu juga Danang. Jadi Indra H itu berarti Pak Indra Heriawan. Kalau JJ Sican itu adalah Jessica Nugroho ya. Coba minta tolong konfirmasinya melalui chat untuk nama-nama yang disebut karena tadi tidak menggunakan nama full name ya. Jadi untuk kita klarifikasi apakah benar untuk JJ Sican benar, Pak Warisman juga benar. Pak Indra H, mohon konfirmasinya apakah Pak Indra Hariawan? Betul saya. Oke, Pak Danang juga confirm, Pak Koirul juga confirm. Oke, Pak Indra adalah Indra Hariawan. Jadi mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Ibu Amania menutup. Tidak terasa ya, sesi webinar ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Platform akan segera kami umumkan di sosial media Data Lab, serta kami hubungi secara langsung. Kepada Bapak Enders, mungkin ada tambahan? Ya, oke. Terima kasih pada Bu Amania. Jadi kalau tadi kalau misalnya dari rekan-rekan sekalian ada mungkin pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin mau ditanyakan ke kami, lalu mau ditanyakan solusinya, mungkin bisa langsung kontak ke sales@datalabs.id dan juga mungkin rekan-rekan lain yang mau mencoba trial dari Google Workspace yang mungkin belum berlangganan, juga bisa langsung kontak ke Sales Data Lab. Saya coba ketik sales@datalabs.id. Oke, jadi mungkin itu tambahannya. Mungkin Bu Amani mau mengumumkan terkait feedback form lagi atau sudah ya tadi ya? Iya, untuk feedback form-nya telah kami share linknya di bagian message, boleh Bapak Ibu akses. Terima kasih telah hadir dengan di webinar ini. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang telah hadir dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Siang, makasih Pak Enders. Terima kasih, selamat siang. Pak Sulaiman. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih semua.